Salam bagi kita semuanya, selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada hari yang berbahagia ini kita datang ke hadapan Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan di minggu ke-7 setelah Paskah, tanggal 24 Mei tahun 2020 di GMI Aikanopan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati jiwa kita untuk datang menghadap Tuhan. Mari kita bersama-sama bersaat teduh. Saat teduh, mari kita mulai. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku WND nomor 5 ayat 1 sampai ayat 2. Marsurak mahamu. Mari bersama kita nyanyikan. Marsurak mahamu, olopon maburju, puji ma Kristus rajai, hatani Tuhani pasau tainai manopa asianganon di porsan Yesusi dosani ajolma diusung dotu Golgata durus mudarnai gabe peleani lau palua onitaon. Amin. Rahmat mahita tangiang manopoti dosa alea manami dan menua gijang nama pahami sian holong ni roham un napatauhon hami marhite-hite holong ni roham mardongan serep ni roha gopartokot hami do naso holongi hami ho sian nasaroha tondi pikiran dohon gugunami jala donganipe dang holongi hami somon pakolongi Kristusi di hami namian do ngulum di bagasan tondi nami alai hutulak hami do tondim dang huradoti hami lomoni roham IPC sama nadu sanahula hami marhite-hite hata pikiran nang parulaon nami pe urupi mahami paturehon pangalahon nami jala di bagasan panugunugun ni tondi mahami disude ulaon nami tujuluanon asa gabi patar di bagasan hami hamuliaon ni panopayommu marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ganuk mahita ohom martangiang di bagasan rohatabe lao mangido panol solion panesian idosa siat di batang di bagasan akadosa-dosa na taula tarlungobi di bagasan saminggon. Mari kita bersama-sama berdua dalam hati kita meminta pengampunan dosa yang daripada Tuhan, terlebih setiap kehidupan kita dalam satu minggu ini. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Amin. Rab mahita martangiang-tangiang alia manami. Alea manami da benua gitsam sai pinorbadia maguar sai Roma harazon sai saud malomoni roham di banu tongonsong di benua gitsam lea matuhamis darion hanguluan siapari sesa madosa nami songon penesanami di dosa di dongan namar dosa Tuhan unak kami tugion tu pangucunan palua mamisan pangago ay hodo punarajao do tagugon rodia sangapon saliling nililing na. Amin. Mari kita memuji di batasan nomor 126 ayat 1 ayat 2. Uhaolongi do rap mata hiteo. Uhaolongi do harajan mi
akan membaca responsoria atau bersaut-sautan yang dipimpin oleh Saudara Sianipar. Pembacaan responsoria kita atau bersaut-sautan diambil dari Mazmur 68 ayat 1 sampai 10 ditambah 32 sampai 35. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan, namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara, Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau selang, maka di padang belantara. Bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermasmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintas langit, berbakalah, perhatikanlah. Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Kita bersama-sama. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Amin. Ratmahita mangindehon sangat madiama. Sangat madiama, ananang tondi porbadiape, naho sian mulana, nang rodi salelek na nuai nang sogot pe. Amin. Bersama seluruh orang percaya di tengah-tengah dunia ini, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistel yang dibawakan oleh Kezia Borusianipar. Pembacaan epistel kita pada minggu ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14 ditambah ayat 5
6-11. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Maka gereja kita warta gereja kita yang pertama, tetaplah jaga pola hidup sehat dan hidup bersih. Cucilah tangan sesering mungkin dengan pakai sabun dan jauhkanlah diri dari keramaian. Yang kedua, kepada peserta kondis sesuai dengan disiplin GMI, yakni pendeta, leader, pimpinan sekolah minggu, dan ketua-ketua seksi serta utusan kontak, agar kiranya sudi hadir pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 di GMI Ekanopan pada pukul 9 WIB dalam pelaksanaan konferensi distrik 7. Amin. Marede hita sen nomor 132 ayat 1 ayat 2. Pargogo yale Tuhan Rapmatai Deon. Pargogo yale Tuhan ruasna di huria tusudena bangsoi sai papatar gogomi di sandok portibion Jesus dona hototo atas lapnan darat be haluan nungarade marlas rohado toro ala tuai namro harajani Jesusi tumasai lambas doi. Amin. Kita akan memasuki dua syafaat yang dipimpin oleh Ibu Pendeta. Kita berdoa untuk kesehatan kita bersama, kesehatan keluarga masing-masing, kehidupan seluruh jemaat dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kita masing-masing. Berdoa untuk seluruh masyarakat di Indonesia agar bersatu melawan virus corona dengan serentak untuk tetap bisa di rumah saja. Berdoa untuk seluruh jemaat GMI Ekanopan supaya bersatu di dalam pertumbuhan iman dan bersatu untuk kemajuan gerejanya. Yang terakhir kita berdoa untuk pemerintahan di kabupaten
pemerintahan di provinsi dan pusat untuk terus dapat bekerja menangani kasus virus corona ini, sehingga seluruh masyarakat Indonesia terbebas dari wabah virus ini, bahkan juga seluruh dunia. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, sungguh Engkau baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau selalu memperhatikan dan mempedulikan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang sungguh luar biasa ini kami rasakan. Sampai pada hari ini Tuhan, kami masih bisa menikmati napas kehidupan yang daripada Tuhan. Kami masih bisa menikmati suka dan duka daripada Tuhan. Semuanya itu Tuhan oleh karena kasih karunia-Mu kepada kami. Biarlah kami Tuhan sebagai jemaat-Mu yang setia kepada Tuhan, senantiasa di dalam perlindungan dan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa pada hari ini Tuhan, yang dimana Tuhan kami boleh masih beribadah di rumah kami masing-masing Bapa. Ketika kami belum bisa datang ke rumah ke gereja-Mu yang kudus itu Tuhan, oleh karena virus yang masih mewabah di negara kami ini Bapa, kami tetap mau setia Tuhan beribadah di tengah-tengah rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah kesetiaan kami ini Tuhan adalah salah satu kami mengasihi dan mencintai Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah ketika kami anak-anak-Mu yang setia kepada Tuhan, Tuhan boleh memberkati setiap kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa pada saat ini Bapa, untuk setiap jemaat-Mu yang ada di GMI Tangkahan Nibung dengan GMI Kanopan Bapa. Tetap kami serahkan seluruh keluarga demi keluarga ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang memberikan kesehatan, melawat dan melindungi mereka Bapa, memberikan rezeki di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Engkau boleh memberkati setiap pekerjaannya Bapa, sehingga pada saat virus corona yang saat ini mewabah Tuhan, mereka tidak boleh terlemah, mereka tidak boleh menjadi susah di dalam kehidupannya oleh karena virus corona yang saat ini mewabah. Biarlah Tuhan yang selalu senantiasa memimpin setiap kehidupan jemaat-Mu yang ada di GMI Kanopan dengan GMI Tangkahan Nibung. Engkau boleh memberikan kesehatan Tuhan. Kau jagai setiap keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu senantiasa yang berada di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami juga mau bersyukur Bapa pada hari ini Tuhan, di mana Tuhan saat ini Bapa yang masih virus corona melanda di negara kami, tetap kami masih bisa menikmati napas kehidupan daripada Tuhan. Kami masih bisa menikmati kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu ini Tuhan. Tetap kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Biarlah ketika masih virus corona mewabah Tuhan, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang membentengi kami Tuhan, sehingga kami jauh dari virus corona. Kami tidak terkena oleh virus corona ini Tuhan. Kami jauh dari virus corona ini Bapa. Kami boleh sehat, boleh memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa pada saat ini Tuhan, untuk keluarga kami pada hari ini Bapa, yang boleh datang bersekutu di tengah-tengah rumah pastori ini Bapa. Engkau berkati keluarga kami ini Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah keluarga kami ini Bapa. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap kehidupan kami, Tuhan yang memberikan hikmat yang luar biasa bagi kami Tuhan, sehingga kami keluarga ini, di tengah-tengah keluarga ini Bapa, boleh saling mengasihi antara suami dengan istri, anak dengan orang tua, kakak dengan adik. Kami percaya Tuhan, ketika pimpinan Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah keluarga kami ini Bapa, maka kami akan mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, juga kami mau berdoa Bapa saat ini. Tetap kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, kami masih mendengarkan virus corona yang masih tetap meningkat Bapa. Tuhan, kami memohon kehadapan-Mu Bapa, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Engkau boleh membuang virus corona ini dari negara kami ini Bapa, sehingga kami telah
boleh terlepas dari virus ini Bapa yang saat ini boleh mewabah Tuhan. Kami boleh bebas Bapa dari virus ini Tuhan, sehingga Tuhan ke depan kami boleh datang beribadah ke rumah-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan yang senantiasa melihat dan memperhatikan kerinduan kami ini Bapa. Jawablah Tuhan doa-doa kerinduan kami ini Tuhan. Kami sudah sangat rindu Bapa datang ke rumah-Mu yang kudus itu Tuhan. Tetapi oleh karena virus corona ini Bapa, kami tidak dapat, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, pertolongan-Mu ada pada kami, dan kami yakin Tuhan, ketika Engkau yang bertindak di negara kami ini Tuhan, maka akan musnahlah virus ini Bapa. Tetap juga kami serahkan Tuhan kepada setiap pemimpin kami Bapa, yang tertinggi, menengah, sampai ke yang terendah Tuhan. Tetap kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang memimpin, memberikan hikmat yang bijaksana ketika setiap para pemimpin di negara kami ini yang sudah dipercayakan di negara kami ini Tuhan, boleh mempunyai hikmat yang luar biasa daripada Tuhan, sehingga boleh mereka dengan sepakat, dengan serentak memberantas adanya virus corona di negara kami saat ini Tuhan, sehingga kami boleh terbebas dari virus corona ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pada hari Senin ini Bapak yang akan diadakan kondis, yaitu dengan secara live streaming Tuhan di resort kami masing-masing. Tuhan, kami mau serahkan seluruh acara ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Biarlah Engkau hadir Tuhan memimpin acara ini Bapa. Engkau boleh memberkati Bapak DS kami Likner Banurea yang boleh memimpin di distrik 7 ini Tuhan. Ketika nantinya boleh berjalannya kondis di Ayat Nabara Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan hikmat yang luar biasa kepada Bapak DS kami ini Tuhan, sehingga kondisi yang diadakan dengan secara live streaming Tuhan boleh berjalan dengan lancar, dan para hamba Tuhan dan para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di resortnya masing-masing boleh mendapatkan sukacita lewat kondisi yang diadakan dengan live streaming. Terima kasih Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu Tuhan boleh kami dengarkan, dan boleh kami bertumbuh di dalam firman-Mu. Ketika firman-Mu disampaikan hamba-Mu Tuhan, biarlah hamba-Mu yang akan Kau pakai Tuhan, Kau urapi dia Tuhan, sehingga firman yang akan disampaikan boleh berbuah di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami akan dikenyangkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga sebentar akan mengumpulkan persembahan kami. Ajari kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi Maredes yang nomor 145 ayat 1 ayat 2 sampai ayat dulu, sambil kita papungu pilihan. Olong ni debata. Mari bersama kita nyanyikan. Olong ni debata pardo muatai aina porse alam sada songon suruani marsomba masude de bata disaka pakirimon pe sai saat malam sada pakilalan pe tu akadongani dilas niro arsa penaing rap mamor sani
Amin. Manangyakon pilion ng pasatu di bata rap mahita mengedehon say pasu-pasu o Tuhan. Say pasu-pasu o Tuhan na pinelehon tujolong asa dipake uriam lau pasangat pon hotok. Amin. Bapak Ibu, untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Tuhan itulah yang berkuasa dalam hati jiwa pendengaran kami. Untuk kami boleh merenungkan, mendengarkan kebenaran firman, sehingga kami boleh dikuatkan, mendapatkan semangat baru, bahkan kami boleh dikenyangkan melalui makanan rohani kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yohanes 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, mari Bapak Ibu jemaat mendengar dan mengikutinya masing-masing. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, dipermuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikianlah pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepada aku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepada aku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Sampai sedemikian jam membaca firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kecurigaan adalah awal sebuah kehancuran. Sebab jika satu dengan yang lain di dalam sebuah organisasi, sebuah perkumpulan, manangpunguan, jika terjadi saling mencurigai satu dengan yang lainnya,
maka persekutuan atau organisasi atau punguan itu akan tercerai-berai. Karena di dalamnya tidak ada kesatuan hati, kesatuan tujuan. Yang ada cuma namanya saja, organisasi, hasadaan, punguan yang mempersatukan, kumpul setiap hari, kumpul setiap minggu, kumpul setiap bulan, atau kumpul setiap tahun, dan seterusnya. Akan tetapi penuh dengan kebusukan-kebusukan yang tersimpan di dalam. Apakah itu yang diinginkan oleh setiap orang? Apakah itu yang dirindukan oleh setiap punguan, persekutuan, kelompok atau organisasi? Sudah pasti jawabannya tidak. Karena persekutuan atau organisasi manang sebuah punguan pasti menginginkan dan merindukan supaya organisasi, perkumpulan, persekutuan itu supaya bersatu, kompak, dan bahkan tidak ada saling mencurigai di dalamnya, saling bertengkar dan saling berselisih, sehingga punguan itu, bahkan sebuah organisasi persekutuan bisa menjadi maju, menjadi sebuah persekutuan yang indah di hadapan Tuhan, di hadapan banyak orang. Bagaimana dengan persekutuan kita? Bagaimana dengan perkumpulan kita di tengah-tengah sebuah persekutuan gereja Gemi Ekanopan? Apakah kita hidup saling mencurigai? Apakah kita hidup saling berselisih? Apakah kita hidup saling bertengkar? Mari pada hari ini firman Tuhan mau memberikan kita tuntunan, dan Tuhan mau mengingatkan kita bahwa Tuhan menghendaki persekutuan, manang sada punguan, bahkan sebuah keluarga itu harus bersatu. Di dalam Yohanes pasal 17 ini, firman Tuhan ini adalah sebuah doa Yesus kepada seluruh orang percaya untuk bersatu. Murid-murid Yesus supaya bersatu, kompak bersama-sama, sehati sepikir, satu tujuan, seia sekata, menjadi sebuah paduan yang kokoh dan kuat. Kenapa pada masa itu Yesus berdoa supaya murid-muridnya, supaya orang percaya bersatu? Hal ini adalah dilatar belakangi bahwa Yesus sudah melihat bagaimana keadaan murid-murid itu yang sudah mengalami saling curiga, saling berselisih, dan saling bertengkar untuk memperebutkan jabatan atau kedudukan. Kalau Yesus nanti menjadi raja, duduk dalam kerajaan dunia yang dipikirkan oleh mereka, bahwa mereka memperebutkan jabatan, mempertengkarkan sebelah mana mereka akan duduk, sebelah kanan Yesus kah atau sebelah kiri. Yesus sudah melihat ini bahwa murid-muridnya bertengkar, berselisih, saling mencurigai. Itu bisa kita lihat dalam Markus 9 ayat 33 sampai ayat 35. Bahwa sudah terjadi perselisihan, pertengkaran, saling mencurigai, sehingga Yesus berdoa untuk murid-muridnya, berdoa untuk seluruh orang percaya supaya mereka bersatu. Kenapa Yesus berdoa supaya murid-muridnya bersatu? Karena Yesus tidak menghendaki persekutuan para murid, orang-orang percaya, menjadi berantakan, menjadi hancur, dan menjadi kacau balau. Karena Yesus menghendaki bahwa semua orang percaya bersatu. Lalu bagaimana supaya murid-murid itu, orang percaya, bisa bersatu? Supaya mereka bisa menjadi kompak, menjadi kuat. Yesus berkata, ketika mereka mempertentangkan siapa yang terbesar di antara mereka, siapa nanti yang duduk di sebelah kanan dan siapa nanti yang duduk di sebelah kiri, Yesus menjawab, siapa yang ingin menjadi yang terbesar, maka ia harus menjadi yang terkecil. Yang artinya adalah harus mau melayani, bukan menjadi bos, bukan menjadi nomor satu, merasa yang lebih baik, merasa yang lebih benar, tetapi harus saling melayani. Bersatu itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, bukan berarti harus seragam. Seperti anak sekolah harus seragam, tandanya bahwa murid-murid SMP Negeri 2 Kota Pinang, mereka bersatu, maka mereka pakai seragam.
Atau buktinya PWMI bersatu bahwa PWMI memakai seragam yang sama. Bersatu bukan itu pengertiannya. Bersatu itu kalau dalam bahasa Batak satolok sauluan, rap tudolok, rap tuturuan. Seperti ada seorang ibu yang berangkat ke Jakarta. Ketika dia dibawa oleh anaknya naik mobilnya keliling-keliling kota Jakarta, lalu sang ibu terheran-heran dari Toba. Ketika di sepanjang jalan, ibu ini, abah tai, abah, kenapa dia terheran-heran? Nabado ino, nabado oma, inageleng na do parmen. Ay bingung mau. Kata ibu ini, wasa bingung oma, wasa bingung ino. Ay hebat ma motor sudi. Cuman dia hebat na oma. Ay ibu to motoron sudi. Rap tuturuan, rap tuduluk, serentak sudi. Karena ibu ini melihat bagaimana di kota Jakarta yang begitu banyaknya kendaraan motor berkendara, tetapi semuanya sama-sama berjalan, sama-sama berhenti ketika ada lampu merah, ketika ada persimpangan. Seandainya begitulah tertibnya kehidupan manusia, rap tuduluk, rap tuturuan, kompak. Di saat berjalan maka berjalan, di saat berhenti maka berhenti. Maka seperti kata ibu yang dari Toba itu, luar biasa, rap tuduluk, rap tuturuan. Ima hasadan, itulah kesatuan atau bersatu. Bukan berarti harus sama-sama pakai baju yang seragam, sepatu yang seragam, sanggul yang seragam, lipstik yang seragam, makeup yang seragam. Bukan itu bersatu. Tetapi bersatu adalah sebuah keadaan di mana di dalam orang-orang yang di dalam persekutuan atau organisasi itu, di mana di dalam sebuah keluarga kita masing-masing, walaupun kita berbeda-beda, walaupun kita tidak sama cara berpikir, tetapi ada kesatuan hati, ada kesatuan tujuan, seia sekata. Bagaimana bersatu yang dikehendaki oleh Allah sebagai orang-orang percaya? Bersatu berarti di dalamnya orang-orang yang di dalam sebuah organisasi, orang-orang di dalam sebuah keluarga saling mengasihi. Bersatu itu berarti orang-orang yang di dalamnya bukan saling membenci dan saling mendendam, tetapi mereka hidup saling mengasihi. Jadi jika saat ini Bapak Ibu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah organisasi, punggungan, jika ada saling membenci, dendam, itu harus kita buang. Karena Yesus berdoa supaya kita bersatu, buanglah kebencian. Masih haholongan. Lalu bersatu itu Bapak Ibu, orang-orang di dalamnya harus saling memperhatikan. Sebab kita adalah sebuah kesatuan, bersatu di dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Bukan saling membiarkan, bukan saling marsipasobuan. Sebab zaman sekarang ini sudah banyak manusia yang cuek, tidak peduli lagi. Seperti kata orang-orang Jakarta, siapa lu, siapa gua. Bersatu itu harus saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling peduli satu dengan yang lain. Yang selanjutnya bersatu itu Bapak Ibu, hidup rukun dan saling menghargai. Bagaimana kehidupan yang rukun dan saling menghargai? Kehidupan keadaan manusia sekarang ini sudah tidak mengalami kerukunan lagi. Kenapa tidak mengalami kerukunan? Tidak saling menghargai, tidak saling menghormati. Satu dengan yang lain tidak lagi menghargai yang lain. Tidak menghormati yang lain. Sebab dia merasa paling benar, paling hebat, paling the best dari yang lain, sehingga dia tidak mau menghargai orang lain. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup ini harus rukun dan saling menghargai, saling menghormati. Jangan anggap diri kita benar, jangan anggap diri kita yang paling the best, paling hebat dari yang lain.
hargailah orang lain. Itulah yang dikehendaki Tuhan, supaya orang-orang percaya bersatu, saling menghargai, saling menghormati, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menjelek-jelekkan, bukan saling buruk-memburukan, tetapi hargai satu dengan yang lain. Supaya kita juga akan menerima penghargaan, dihargai, dihormati oleh orang lain, jika kita mau menghargai orang lain. Kemudian Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, mengapa harus bersatu? Kenapa Yesus berdoa supaya orang-orang percaya, supaya kita orang-orang percaya ini bersatu, keluarga bersatu, hubungan bersatu? Apa pentingnya? Apa tujuannya bersatu? Yang pertama, karena dengan bersatu maka gereja akan bisa saling bekerja sama-sama kerja. Gereja bisa bermisi. Gereja bisa maju, mulu halak batak mandok, bolo adong hasadan ni roha, bolo mersada sada punguan, gabima naniula. Semua bisa berhasil, sebab jika tidak sama-sama kerja, tidak bekerja sama, tidak mungkin boy sonedok halak batak gabi naniula. Supaya gabi naniula di tengah-tengah keluarga, ikomersada ma nasa isi jawi nasa keluarga asa boy gabi na niula di tengah-tengah punguan, di tengah-tengah ni huria gereja mersada ni rohama sada punguani pendeta, speaker, majelis, jemaat, muda-mudi bersatu di dalam persekutuan gereja, sehingga gereja itu bisa bermisi, bisa semakin maju. Nangsungan keluarga yang tidak saling marsiatoan suami istri, satu menanam jagung, satu menanam kacang. Akhirnya jagung yang ditanam dibaboi yang menanam kacang, yang menanam kacang membaboi yang menanam jagung. Akhirnya di dadang itu dipor lagi dadong hasilna ala buah, karena dang marsiatuan, karena mereka tidak bersatu, dang marsi pakulingan, marsi parsubuan. Apa yang mau dipanen? Karena mereka sama-sama mementingkan diri sendiri. Mari kita bersatu. Yang kedua Bapak Ibu, bersatu itu penting supaya kuat. Asa gugu, asa sona sangapung wani ikum mersedani rohado. Karena dengan bersatu maka sebuah organisasi, sebuah penguasa huria, satu keluarga akan menjadi kuat. Ini diibaratkan seperti kata orang-orang bijak, kalau pekerjaan yang besar, pekerjaan yang begitu luar biasa dapat dituntaskan, dapat diselesaikan ketika orang-orang yang dalamnya bersatu kompak. Seperti diibaratkan sapu lidi. Sapu lidi itu kecil, tetapi ketika sapu lidi itu hanya satu saja untuk bekerja menyapu sebuah halaman rumah, maka halaman rumah itu tidak akan bersih. Tetapi jika sapu lidi itu dikumpulkan menjadi satu ikatan yang banyak bersatu, lalu sapu itu digunakan untuk menyapu halaman yang luas sekalipun, maka halaman itu akan bersih. Halaman sadani roha. Bagaimana sebuah keluarga jika bersatu, suami, istri, dan anak-anak, seisi rumah mereka bersatu kompak, maka seluruh pekerjaan, seluruh tujuan, goal yang mau dicapai akan bisa berhasil. Bagaimana dan juga di tengah-tengah gereja, persatu tahun, bahwa ketika di seluruh gereja orang-orang percaya bersatu, maka gereja itu akan bisa mencapai goal, tujuannya, program-programnya. Tetapi jika tidak bersatu, saling mencurigai, saling memburukan, saling menjelekkan, maka gereja itu tidak akan pernah menjadi maju. Yang ketiga Bapak Ibu, bersatu itu harus. Kenapa harus? Supaya diberkati.
Organisasi keluarga dalamnya jika marsialangani roha, berbeda, bertengkar, penuh dengan perselisihan, makan hati, maka tidak akan pernah ada damai dan berkat Tuhan berada di sana. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 dikatakan di sana bahwa berbahagialah, diberkatilah orang-orang yang hidup dengan rukun, karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, mencurahkan berkatnya. Jadi jika gereja bersatu, orang-orang percaya bersatu, keluarga bersatu di tengah-tengah rumah masing-masing, keluarga masing-masing, maka kesanalah Tuhan akan mencurahkan berkatnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, resep untuk bisa bersatu, ya harus ada kuncinya, harus ada resepnya, supaya kita menjadi gereja yang kuat, persekutuan yang kuat, gereja yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kita menjadi sebuah organisasi, hubungan, huria, keluarga yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dengan bersatu, kuncinya adalah ikon oludu tabuka rohatta. Kita harus membuka hati kita untuk mau dan rela saling melayani, menjadi yang terkecil dari yang lain. Jangan menganggap lebih besar dari yang lain. Jika kita menganggap lebih benar, lebih besar dari yang lain, bahwa orang lain adalah kecil, orang lain adalah buruk, orang lain adalah salah, orang lain adalah berdosa, aku orang yang suci, orang yang benar, maka tidak akan pernah terjadi kesatuan atau bersatu. Doa Yesus menghendaki supaya orang-orang percaya bersatu. Doa Yesus saat ini berkehendak supaya GMI Aik Kanopan bersatu, seluruh jemaat bersatu, majelis, speaker, pendeta, calon speaker, seluruh jemaat mudah-mudi bersatu, maka gereja akan bisa bermisi, gereja akan bisa berbuat, gereja akan bisa semakin maju. Diibaratkan Bapak Ibu, bersatu itu diibaratkan sebuah tubuh. Kenapa sebuah tubuh? Jika tangan ini tersayat sebuah pisau atau terluka, maka mulut ini akan berkata, aduh sakit. Maka mata ini akan meneteskan air mata karena kepedihan. Maka tubuh ini akan ikut bereaksi bahwa kita merasa kesakitan tangannya yang tersayat oleh pisau. Tetapi tubuh ini ikut merasakan, seluruh tubuh ini ikut merasakan. Jika hati kita bergembira dan senang, maka mulut ini akan tertawa atau bahagia. Maka mata ini akan berbinar-binar cerah sebagai menunjukkan rasa bahagia. Maka ketika hati pikiran kita senang dan bahagia, maka seluruh tubuh kita ini akan girang. Jadi satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Ada kesatuan di dalamnya sehingga semuanya bisa sama-sama merasakan sebuah sukacita, sebuah dukacita, sama-sama kita menanggungnya, sama-sama kita merasakannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, pada hari ini berbahagialah kita yang membuang kecurigaan, kebencian, membuang segala perselisihan, sehingga kita bersatu di tengah-tengah kehidupan dan persekutuan, bahkan keluarga kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu menuntun dan mengajari kami supaya kami hidup bersatu, karena Engkau menghendaki persekutuan, organisasi, bahkan keluarga tidak kacau balau. Tetapi Engkau menghendaki supaya persekutuan, organisasi, bahkan keluarga diberkati oleh Tuhan. Kami harus bersatu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan menutup persekutuan ibadah kita pada minggu ini. Kita bernyanyi dari nomor 246 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Oh Tuhan gabe jambarku rahmatai Tuhan. Oh Tuhan gabe jambarku dan tadi konoku saliling na mangulu
sita hasonangan tanon las doro aki mangula rapon ho Tuhan tok tong lam jono au tuho lam jono au tuho las doro aki mangula rapon ho Tuhan tok tong. Amin. Rab mahita mangedehon tapuji de batatai. Tapuji de batatai. Dot anana Jesus nang to di porbadiape marasa ngapun sasude. Amin. Hiduplah dalam damai, terimalah berkat Tuhan. Kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkatimu, menyertai dan melindungimu sejak hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat, Bapak Ibu, dipersilakan bersatu masing-masing. Amin. Salam untuk kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Amin.